Rombongan sepeda motor atau konvoi yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Khilafatul Muslimin sempat viral di media sosial. Ada dua pertanyaan tentunya yang mengemuka di benak publik. Yang pertama, apa sih sebetulnya pesan yang ingin disampaikan? Dan yang kedua, mengenai eksistensi atau keberadaan dari Khilafatul Muslimin ini perlukah diwaspadai? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Dunia maya geger. Minggu 29 Mei 2022 pagi hari, sebuah video amatir merekam aktivitas sekelompok pesepeda motor yang membawa poster dan bendera yang menyatakan telah berdiri Khilafah Islamiyah di Indonesia. Video pendek berdurasi 26 detik itu diunggah akun Twitter @miduk17 memperlihatkan pemotor berbaju hijau berkeliling melintasi wilayah Cawang, Jakarta Timur. Polisi bereaksi. Kombes Pol Endra Zulpan Polda Metro Jaya menyatakan akan menyelidiki secara lebih mendalam tentang kelompok ini. Selain itu, polisi juga menyebutkan mengantongi identitas para pemotor ini. Dengan adanya video yang di media sosial terkait adanya patroli kendaraan bermotor kemudian membawa tulisan khilafah, tentu hal ini tidak dibenarkan. Ya. Jadi Polda Metro Jaya tentunya akan mendalami ya video tersebut ya, karena kita sudah mendapat data itu terjadi di daerah Jakarta Timur. Ya, kami akan mencari data dulu terhadap pengendara-pengendara yang nampak di dalam video viral tersebut. Kemudian tentunya kita akan memanggil mereka, kemudian juga akan menanyakan maksud tujuan. Berdasarkan informasi di kepolisian, kelompok ini adalah organisasi Khilafatul Muslimin yang didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja pada tahun 1997. Awalnya, pusat organisasi ini berada di Bandar Lampung dan hingga kini masih terus eksis. Saat ini organisasi pengusung khilafah ini sudah menyebar hampir ke seluruh Indonesia. Konvoi pemotor membawa simbol-simbol khilafah ini tidak hanya terjadi di Jakarta saja. Di Jawa Barat dalam video amatir lain juga terlihat ada sekelompok orang yang melakukan konvoi dengan menggunakan atribut sama. Bahkan ada seorang warga yang menyapa dan kemudian diberi selebaran yang berisi misi mereka. Aktivitas ini juga direkam pada tanggal 29 Mei 2022. Kapal di mana kan? Nah, di pengangkatan di jemaah ya, jemaah keliling. Tidak hanya di Jawa Barat, pada tanggal yang sama di Brebes, Jawa Tengah, sekelompok orang yang mengusung gagasan khilafah juga melakukan konvoi motor lengkap dengan atribut yang sama. Konvoi motor ini langsung mendapat respon dari pengurus cabang Gerakan Pemuda Ansor Brebes, Jawa Tengah. Sebuah spanduk yang menentang kehadiran organisasi Khilafatul Muslimin membentang pasca konvoi motor tersebut. Di Jakarta, konvoi ini menempuh rute yang cukup panjang, bermula dari kawasan Koja, Jakarta Utara, melintasi bypass, menuju Cawang, Cililitan, kemudian menuju Depok, Pasar Minggu, Manggarai, Pramuka, dan berakhir di Cempaka Putih. Di wilayah Cililitan, konvoi motor ini sempat berhenti sejenak, tepatnya di halte sekolahan, perempatan Cililitan, Jakarta Timur. Mereka membagikan selebaran yang berupa informasi tentang keberadaan Khilafatul Muslimin dan gagasan yang diusungnya. Daerah ini sempat dilalui oleh rombongan motor atau konvoi Khilafatul Muslimin beberapa waktu yang lalu, dan menurut informasi yang beredar,
sempat berhenti di sini dan melakukan kegiatan. Sebetulnya kegiatan apa sih? Nah, kita akan coba tanyakan ke beberapa orang yang ada di sini. Betul nggak sih sebetulnya informasi ini? Permisi, Mas. Maaf ganggu waktunya sebentar, Mas. Dengan Mas siapa ini? Pak Rizal. Mas? Pak Rizal. Mas Rizal ya? Oke, Mas Rizal. Saya mau tanya dulu, Mas. Kemarin itu Mas Rizal sempat nggak ngelihat ada rombongan sepeda motor konvoy Khilafatul Muslimin? Saya lihat sendiri di depan dagang saya di sini. Oh, di sini? Ya, Berhenti, Mas? pokoknya iya. Itu rame nggak sih, Mas? Ramai sekali. Kira-kira ada berapa sepeda motor, berapa orang waktu Ada itu? kira 50 motor ada. Begitu dia datang, sepertinya kayak mencurigakan, saya langsung lari aja. Takut gitu. Terus waktu pas datang, kalau Mas Rizal lihat di sepeda motor itu ada kayak simbol-simbol apa sih, Mas? Ada identitas Simbol apa? kan ada itu udah diambil sama itu tadi kan ada simbol kertas. Saya Selebaran maksudnya? Iya, selebaran. Kayak gini bukan? nah iya ini. Ini? Ya sama. Ini yang Mas Ya, Rizal ya, ya. dapatkan? Oke, terus waktu pas Mas Rizal dapat ini, pihak Khilafatul Musliminnya ngomong apa aja, Mas? Baca-baca gitu. Terus? Udah saya baca. Takutnya saya baca-baca itu seperti ada iklan di dalam seperti dilipat begini. Takutnya saya disuruh ngasih dana, duit gitu. Makanya saya nggak mau. Dia Sempat bilang, nggak sih kayak misalnya mengajak gitu untuk "Nggak, bergabung nggak, dan lain nggak. sebagainya? Nggak. Kita akan coba gali lagi keterangan dari beberapa orang di wilayah ini yang sempat melihat keberadaan dari rombongan motor yang menampakkan dirinya Khilafatul Muslimin. Halo, Mas. Ya, Ini yang punya warung siapa, Mas? Oke, Mas siapa namanya, Mas? Adi Febi. Waktu itu Mas Febi sempat melihat nggak sih ada rombongan motor rame banget yang Kalau- namanya Khilafatul Muslimin itu loh? Nah, kalau saya pikir anak-anak yang pada muncak. Jadi nggak mikir anak-anak apa yang kemarin. Jadi saya sangkanya Khilafatul tuh, Muslimin? iya banyak emang 30 motor sama ada. Oh, berarti waktu itu Mas Febi lihat Ada, ya? lihat tapi di dalam. Oke, mereka berhenti di mana sih, Mas Febi? Kalau berhenti di posisinya di sini nih. Di mana? Lagi ngumpul semua di sini. Oh, di sini? Iya. Ada berapa orang kira-kira waktu itu, Mas Febi? Kalau berapa orangnya saya nggak kurang tahu, tapi banyak. Kalau motor 30-an lah. Motor 30-an ya. Waktu itu rombongan motor tuh ngomong apa sih ke mereka? Kalau ini nggak tahu itu. Nggak tahu ya? Iya. Nggak tahu kalau ngomong apa-apanya saya kurang tahu. Sejak lama, istilah khilafah memang telah menjadi masalah tersendiri bagi bangsa Indonesia, terutama saat istilah-istilah ini digunakan oleh kelompok-kelompok teroris yang berulang kali melakukan aksi-aksi anarkis yang merenggut korban jiwa. Alhasil, istilah ini pun merubah dan seolah menjadi momok tersendiri bagi masyarakat luas. Pak Kiai, kita ingin dengar dong perspektif atau sudut pandang MUI terkait dengan keberadaan atau eksistensi dari kelompok Khilafatul Muslimin ini seperti apa sih, Pak Kiai? Kita perlu kembali mempertegas bahwa khilafah ini tidak boleh disalahpahami dalam kepentingan tertentu, baik kelompok golongan yang bersifat politis dalam arti mempolitisasi makna khilafah kaitannya dengan khilafatul muslimin. Yang saya maksud dengan mempolitisasi adalah menjadikan makna khilafatul muslimin ini untuk kepentingan yang bersifat jangka pendek atau kepentingan sementara yang menimbulkan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Saya ingin menegaskan bahwa khilafah itu bukan satu-satunya sistem kepemimpinan yang berlaku di dunia Islam, tapi banyak sistem yang dianut, ya, seperti di Indonesia itu sistem demokrasi yang juga berdasarkan nilai-nilai kepemimpinan imamah dalam konteks Islam. Misalnya demokrasi yang jurdil, jujur dan adil, itu tidak terlepas dari nilai-nilai kepemimpinan atau khilafah itu sendiri. Lalu seperti apakah khilafah yang digagas oleh organisasi Khilafatul Muslimin ini? Mengapa mereka memilih cara berkonvoi dengan kendaraan bermotor?
namanya perjuangan. Yang penting jangan sampai kita malas mensiarkan khilafah dengan acara apapun, apa siar motor, apa jalan keliling, apa pokoknya dikasih tahu maklumat khilafah ini biar rakyat tahu. Itu maksudnya, tidak ada maksud lain. Aksi yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin jelas lebih terbuka. Organisasi ini secara terang-terangan berada di jalanan, menyebarkan brosur dan membawa simbol-simbol khilafah Islamiyah yang digagasnya. Lantas hal apa yang membuat Khilafatul Muslimin seterbuka ini? Padahal BNPT bereaksi keras pasca video konvoi Khilafatul Muslimin viral di media sosial. Khilafatul Muslimin itu mirip dengan HTI, ya. Kalau Hizbut Tahrir yang sudah dibubarkan itu, ya, itu bedanya mereka transnasional, makanya pusatnya di Inggris, di London. Mereka sedang dan akan terus mempropagandakan khilafah di berbagai negara termasuk Indonesia. Sementara Khilafatul Muslimin itu sudah mengklaim mendirikan negara khilafah di Indonesia atau mendirikan daulah atau mendirikan Khilafatul Muslimin di Indonesia. Dan amirnya tadi Abdul Qadir Hasan Al-Baraja tadi, ya. Abdul Qadir Hasan Al-Baraja. Kesamaannya sama-sama ingin mengusung khilafah, ya. Kesamaannya sama-sama ingin mengusung sistem khilafah atau daulah Islamiyah, ya. Sama-sama ingin mengganti ideologi negara Pancasila dengan ideologi agama menurut versi mereka. Ya. Pandangan ini dibantah Amir Wilayah Jakarta Raya Muhammad Abudan. Saat ditemui tim fakta di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat, Abudan menyampaikan bahwa konvoi motor semacam ini dilaksanakan hampir setiap 4 bulan sekali. Bahkan sudah 16 kali berlangsung dan baru kali ini menjadi heboh. Nah itu apa sih Pak sebetulnya dalam kegiatan itu, pesan apa sih Pak yang ingin disampaikan? Pesannya yang ingin disampaikan pertama bahwa sudah ada khilafah di Indonesia yang berdiri sejak 1997, itu satu. Yang kedua, khilafah ini sebagai wadah persatuan umat dalam rangka menyempurnakan ibadah. Nah, jadi ibadah itu tidak sempurna. Seseorang itu dalam Islam ibadahnya tidak sempurna kalau tidak ada wadahnya. Wadah apa? Wadah berjamaah, bersatu. Nah, jamaah itu. Ada orang-orang tertentu yang bilang, wah itu kan politik, ingin merebut kekuasaan, ingin menguncangkan NKRI dan sebagainya. Enggak. Saya bilang berkali-kali tidak. Kalau misalnya benar, itu kan stigma. Kalau misalnya benar, tolong tunjukkan buktinya. Mana buktinya, mana faktanya. Kami pernah merebut kekuasaan, kami pernah meledakkan bom, membunuh orang, mengganggu ideologi negara, mengganggu Pancasila, mengganggu NKRI, mana buktinya? Nggak pernah ada. Namun bagi BNPT, selain ideologi khilafah yang diusung kelompok ini, rekam jejak Abdul Qadir Hasan Baraja yang didapuk sebagai khalifah atau pimpinan tertinggi di Khilafatul Muslimin menjadi catatan khusus yang menjadi indikator bahwa kelompok ini berpotensi menjadi kelompok teroris. Indikatornya yang pertama, ya, ideologinya. Ini sama dengan ideologi-ideologi yang digelorakan atau dipropagandakan oleh kelompok jaringan teroris, ya, yaitu ideologi khilafah tadi. Tetapi yang harus dicatat, khilafahnya versi HTI, khilafahnya versi Khilafatul Muslimin, versi JI, JAD dan lain sebagainya kan berbeda-beda. Tapi konsepnya adalah ingin mendirikan negara agama. Berdasarkan track record pendirinya, yaitu Abdul Qadir Hasan Al-Baraja, yang bersangkutan tahun 1970 juga mendirikan Daulah Islam atau NII di Lampung. Kemudian yang bersangkutan mendirikan Khilafatul Muslimin di tahun 1997. Nah, track recordnya pendiri atau Amir Khilafatul Muslimin ini, yaitu Ustadz Abdul Qadir Hasan Al-Baraja ini, jelas dalam catatan yang bersangkutan
pernah menjadi ketua Dewan Fatwa Jamaah Islamiyah. Yang bersangkutan juga bersama-sama dengan Abu Bakar Ba'asyir dan Abdullah Sungkar mendirikan Al-Mu'min Ngruki, Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngruki, Sukoharjo, Solo. Kemudian Hasan Al-Baraja ini juga ikut membedani berdirinya kelompok radikal, yaitu MMI, Majelis Mujahidin Indonesia. Dan yang bersangkutan adalah tercatat sebagai residivis gerakan teror. Ya, pernah ditahan tahun 1979, ditahan selama 3 tahun dalam kasus teror Warman. Kemudian tahun 1985 ditahan selama 13 tahun dalam kasus pengeboman di Jawa Timur maupun Candi Borobudur, Jawa Tengah. Tentang rekam jejak sang khalifah tidak disangkal oleh para pengikut Khilafatul Muslimin. Meski demikian, mereka beranggapan bahwa masa lalu seseorang tidak dapat dijadikan sebagai dasar tuduhan atau stigma yang digunakan hari ini. Termasuk ada yang menyatakan juga, ini saya sekaligus ingin konfirmasi ke Anda ya Pak ya, bahwa ada yang menyebut bahwa gerakan Khilafatul Muslimin ini adalah berpotensi terjadi gerakan terorisme dan lain sebagainya. Iya, iya. Gitu juga kemarin saya dialog, wah ini Khilafatul Muslimin radikalisme dan terorisme. Terus begitu ngobrol-ngobrol sama saya dalam debat itu, dalam dialog itu, terus enggak ada buktinya. Oh iya, memang berubah kalimatnya. Khilafatul Muslimin belum menjadi teroris, tapi sudah menjadi radikalis. Ya kalau Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja dulunya orang NII, ya betul, sejarahnya memang betul begitu. Tapi setelah dia di penjara, 2 kali masuk penjara, kasusnya semua orang sudah tahu, dan itu yang dijadikan dasar buat BNPT mencap, menstigma kami ini pasti gerakan radikalis dan teroris. Nah, setelah dia keluar, dia mendirikan Khilafatul Muslimin pada tahun 1997. Terus saya tanya, pernah nggak dari tahun 1997 beliau ngajarin kepada orang-orang yang ingin mendirikan khilafah ini, ayo bikin kekerasan, bom, bunuh orang, lakukan sabotase dan sebagainya? Nggak pernah. Saya bilang sama berbagai pihak, kalau misalnya itu diperintahkan oleh Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja, saya yang pertama kali keluar. Begitu pula dengan pendapat Amir Hamzah, menganggap masa lalu tidak dapat dijadikan dasar penilaian terhadap seseorang. Meski demikian, Amir Daulah Jawa Khilafatul Muslimin ini menganggap semua hal itu masih wajar, sebab bersumber dari ketidaktahuan seseorang. Karena ketidaktahuan atau belum tahu, ya, mereka menganggap seperti itu wajar dan maklum. Tapi insya Allah ketika mereka langsung bertanya kepada kami dan juga sumber Khilafatul Muslimin yang lain, mereka terus kemudian jujur, pasti mereka tidak akan seperti itu. Tapi andai tetap mereka berkesimpulan seperti itu pun kita bertawakal kepada Allah. Ketika kita dituduh anti Pancasila, anti NKRI, kemudian mau memulihkan negara ini, 100% kami bantah. Itu dia terbukti. Jadi ada kemungkinan orang punya persepsi itu, kemungkinan 2. Yang pertama karena tidak tahu, yang kedua tahu tapi ada ghil, ada kedengkian dalam hati, sehingga mereka membuat fitnah. Orang-orangnya banyak yang dari misalnya dari XNII, Al-Zaitun, dari JI, bahkan dari Preman juga banyak, termasuk khalifah kita dulu pernah jadi pemberontak ketika masih di NII juga, sampai sekian tahun di penjara. Itu karena itu masalah. Tapi ini tidak sama sekali tidak ada lanjutan dari organisasi manapun dan tidak ada kaitan dengan organisasi manapun. Ini termasuk saya pernah jadi anggota JI juga, pernah jadi anggota NII juga, JAD belum pernah. Oke. Jadi ini lebih kepada sebuah pemahaman yang berbeda gitu ya Bang, bukan pada potensi gerakan terorisme. Ya, lebih kepada skisme ataupun lebih kepada perpecahan gerakan keagamaan saja. Karena perbedaan pemikiran dan perbedaan interpretasi ataupun penafsiran dari teks-teks ayat dan hadis dan sejarah Nabi. Dan saya melihat bahwa memang ada gejala defisit pengetahuan dan keilmuan keagamaan, terutama sejarah keagamaan yang mereka tidak pahami. Mereka kadang-kadang memiliki daftar yang cukup tentang berapa orang yang menjadi khalifah di masa Utsmaniyah di Turki,
Tapi mereka tidak tahu bahwa ada beberapa khalifah yang gay, misalnya yang homoseksual di dalam kekhalifahan Utsmaniyah tersebut. Kemudian juga mereka tahu tentang sejarah Nabi, tapi mereka tidak bisa mempelajarinya secara sistematis dan tematik. Nah, bagi mereka semuanya itu kadang-kadang menganulir semua tahap-tahap yang sebelumnya dan menganggap bahwa begitu sudah masuk Islam, kemudian masuk ke dalam gerakan Khilafatul Muslimin, langsung masuk ke dalam tahap ketujuh. Ini kan seperti gerakan utopis, ya. Artinya mereka lupa bahwa ada tahap-tahap yang harus dilewati. Kalau nggak bisa terwujud itu khilafah. Keberadaan Khilafatul Muslimin memang agak berbeda dibandingkan dengan kelompok-kelompok Islam pengusung khilafah lainnya. Meski sama-sama mengusung gagasan khilafah dan bahkan sudah memilih seorang khalifah, namun tidak berorientasi pada kekuasaan. Kemudian membedakan paham khilafah yang Anda pahami dan juga teman-teman lainnya dengan misalnya saya sebut ada beberapa organisasi terlarang yang dilarang oleh pemerintah, tentunya HTI, dan juga NII. Apa yang kemudian membedakan secara spesifik sih? Yang membedakan barangkali diantaranya definisi juga, mendefinisikan khilafah itu, ya kan? Kalau kami di Khilafatul Muslimin meyakini bahwa khilafah itu adalah wadah umat dalam bersatu. Bahkan bukan hanya umat yang beragama Islam yang wajib bersatu. Non-Islam pun kita ajak untuk bergabung dalam khilafahan dipimpin seorang khalifah. Dan sifatnya seluruh dunia, tidak dibatasi tanah air begitu. Jadi bukan dalam rangka untuk memberontak, bukan dalam merebut kekuasaan. Ya kan? Kalau bagaimana pandangan Anda soal HTI, NII begitu? Kalau mereka barangkali alam saya juga nggak tahu karena saya juga tidak pernah bergabung dengan mereka. Tapi kalau baca-baca bukunya barangkali kalau mereka memahami khilafah itu adalah sebuah negara khilafah yang harus berkuasa, yang harus punya wilayah, gitu. Barangkali seperti itu. Maka mereka merencanakan untuk menggulingkan kekuasaan. Ya kalau masih lemah barangkali enggak. Tapi kalau kita tidak, insya Allah kita tidak sama sekali niat untuk menggulingkan kekuasaan. Karena tidak ada sunahnya juga kita menegakkan Islam dengan merebut kekuasaan. Kalau dalam keyakinan kami, kekuasaan itu adalah anugerah dari Allah. Allah akan berikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh bahwa mereka akan diberikan kekuasaan. Ini dalam Quran surat An-Nur ayat ke-55. Allah berjanji begitu. Pandangan ini juga diamini oleh Al-Haidar, peneliti terorisme di Indonesia. Al-Haidar menganggap ada sesuatu yang berbeda antara Khilafatul Muslimin dengan kelompok pengusung khilafah lainnya. Jadi ini merupakan satu indikasi bahwa mereka melakukan eufemisme atau pelembutan atau mengurangi kadar atau nilai dari makna khilafah itu sendiri. Bagi Al-Haidar, apa yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin di jalanan beberapa waktu lalu hanya sebatas upaya melakukan perekrutan anggota dan menggalang dana. Sebab menurutnya, agak sulit mewujudkan khilafah hanya dengan berdasar konvoi-konvoi kendaraan saja. Ya, tujuannya hanya sebatas untuk menghidupkan organisasi mereka. Mereka tidak pernah benar-benar ingin mewujudkan sebuah khilafah. Karena nggak mungkin khilafah itu bisa diwujudkan dengan cara konvoi-konvoi saja, tanpa harus revolusi ataupun berperang. Apalagi Khilafatul Muslimin juga sudah salah di dalam merumuskan apa itu khilafah. Bagi mereka khilafah itu adalah jamaah, bukan negara. Ini kan aneh sekali. Karakter mereka, ya, yang pertama mereka playing victim, merasa diperlakukan tidak adil, merasa dizolimi, merasa dikriminalisasi, merasa paling benar, merasa paling agamis, kemudian mudah menjustifikasi orang lain sesat, bid'ah, kafir, dan lain sebagainya. Kemudian mereka reaktif, ya, reaktif dan kecenderungan insubordinasi. Indikasi kuat itu belum terdaftar di Kemenkumham ataupun di Kementerian Dalam Negeri, ya, sebagai ormas, ya. Kemudian yang paling bahaya karena paham takfiri dengan mengkafirkan terhadap orang lain yang berbeda, kelompok yang berbeda, termasuk mengkafirkan negara ini, maka mereka kecenderungan menghalalkan segala cara atas nama agama. Karena mereka sejatinya
ingin mengganti ideologi negara, ingin merebut kekuasaan, tetapi kondisinya masih minoritas. Sementara jumlah anggota Khilafatul Muslimin sendiri hingga kini terus berkembang. Menurut Amir Hamzah yang mengkoordinir wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya, struktur keorganisasiannya juga terus berkembang. Selain itu, anggota yang telah bergabung biasanya akan memiliki loyalitas tinggi karena sudah melakukan ikrar setia. Keanggotaan sendiri dari Khilafatul Muslimin ini seperti apa sekarang? Dari Iya. tahun ke tahun, Kalau- apakah berkembang pesat atau bagaimana Iya. saat ini kondisinya? Alhamdulillah, sebatas yang saya tahu dari awal saya bergabung lebih kurang ya 20 tahun lah kurang lebih ini, ya alhamdulillah semakin berkembang. Karena dulu di Pulau Jawa ini terdiri dari satu wilayah, sekarang sudah 7 wilayah begitu kan. Diawali karena kita mengawali dari seorang diri, ya kan. Jadi sebagaimana sudah diketahui bahwa khilafah ini Khilafatul Muslimin itu bukan sebuah wadah yang dibuat oleh Ustaz Abdul Qadir Baraja, bukan, tetapi suatu wadah kesatuan umat. Diawali dari seorang diri, kemudian berubah menjadi perwakilan setingkat kemasulan, itu kemudian yang terendah, kemudian menjadi umul qura, menjadi wilayah, dari satu kemudian jadi daulah, dari satu daulah menjadi 3 daulah dan sebagainya. Oke, jadi apakah memang menyebar di 34 provinsi atau hanya berfokus di provinsi tertentu atau bagaimana? Alhamdulillah karena Islam itu rahmatan lil alamin, ini di seluruh Indonesia bahkan sampai di luar negeri, ya kan? Ya kan? Dari ujung Sumatera sampai Papua alhamdulillah ada. Untuk bergabung menjadi warga khilafah kita ada ikrar janji sebenarnya, janji setia. Janji setia sebenarnya sering disebut dengan istilah beat. Beat itu kan janji setia, ya kan? Tapi karena memang istilah beat kadang-kadang sudah cemar sehingga kadang-kadang kita mengatakan janji setia. Tapi hanya beat janji setia kepada siapa? Kepada Allah, ya kan? Di antara ikrar janji setia metode bergabung kepada jamaah ini, wallahi demi Allah saya berbeat atau berjanji setia kepada Allah, ya kan, dengan tulus ikhlas bahwasanya satu, saya tidak akan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dua, saya tidak akan mencuri, tidak akan berzina, berdusta dan mendustakan larangan Allah. Tiga, saya siap sedia berkorban saya siap sedia mendengar dan taat kepada perintah Allah, taat kepada Rasulullah dan kepada ulil amri saya kapanpun dan dimanapun. Dan saya siap sedia berkorban apa saja sesuai dengan kemampuan saya demi tegaknya ajaran Allah dan Rasulnya. Dan empat, apabila ternyata di kelak kemudian hari saya sengaja melanggar dan atau mengkhianati beat yang saya catatkan ini, maka saya bersedia dan rela dituntut sepanjang kalian hukum Islam. Semoga Allah menerima pernyataan biasa ini dan memandikan saya dalam melaksanakan tugas suci li'ilahi kalimatillah serta mengampuni dan beri saya. Amin. Itu ikrar yang diucapkan dan setelah itu resmi bergabung. Tapi itu sarannya kalau itu orang agama Islam. Kalau dia bukan non-Islam, karena ada yang bergabung juga, dia berjanji sesuai dengan agamanya mereka. Dan mereka tidak diwajibkan menjalankan syariat Islam, karena mereka bukan Islam kan, tapi wajib ikut taat kepada khalifah pemimpin tertinggi di khilafah ini. Begitu. Ada beragam pandangan tentang tepat tidaknya organisasi ini dianggap berpotensi menjadi teroris atau tidak. Menurut Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Dr. Amir Syah Tambunan, sebaiknya tidak terlalu terburu-buru memberikan stigma teroris pada seseorang maupun organisasi. Sebab keterburu-buruan bisa menyuburkan apa yang diistilahkan Islamofobia. Ya, jangan mudah menimbulkan stigma terhadap istilah-istilah yang muncul dari Islam. Bahkan kalau stigma ini dibiarkan, ini akan memunculkan apa yang kita kenal fobia terhadap Islam. Ini tidak boleh. Jadi lagi-lagi jangan ada stigma, jangan ada fobia terhadap istilah-istilah keislaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Bahkan jangan mudah menuduh istilah radikal teroris. Ini saya minta kepada semua pihak, jangan mudah melakukan tuduhan bahwa ini masuk kategori radikal teroris. Itu tidak kita inginkan karena nanti akan menimbulkan problem di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Saya kira itu. Cara pandang berbeda disampaikan Al-Haidar. Dia melihat sejauh ini Khilafatul Muslimin bukan termasuk organisasi berbahaya dan mengarah kepada aksi-aksi terorisme. Hal ini disebabkan cara memaknai paham khilafah yang berbeda. Dan khilafah itu biasanya berkembang karena makna khilafah itu adalah kekuasaan negara, dan dia berkembang secara perang ataupun secara invasi ataupun secara minimal secara diplomatik. Jadi kalau itu tidak dilakukan, maka sangat
mungkin bahwa mereka tidak akan bisa berkembang. Jadi ya gerakan yang mereka buat itu hanya sebuah klaim-klaim saja yang sebenarnya ya boleh dikatakan itu adalah tipikal gerakan milenarian atau mesianik dari organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia. Dan ada 3 organisasi keagamaan yang memang memperjuangkan atau mengusung ide khilafah ini. Yang pertama adalah Khilafatul Muslimin, yang kedua adalah Hizbut Tahrir Indonesia yang memperjuangkannya lewat cara kudeta, dan yang ketiga adalah ISIS yang memperjuangkannya lewat cara revolusi. Ada satu lagi sebenarnya, yaitu Negara Islam Indonesia, karena selama ini jarang sekali dikaitkan dengan khilafah. Mereka sendiri sudah memutuskan sejak tahun 1948 melalui konferensi Kisayong untuk membentuk khilafah dunia sebagai target ataupun tahap akhir dari fase perjuangan mereka yang ketujuh. Jadi apakah kemudian ini berpotensi untuk terjadi gerakan terorisme misalnya? Mungkin nggak sih, Bang Kedar? Yang berpotensi untuk melakukan terorisme hanya ISIS saja, dan mereka sudah terbukti melakukannya. Kalau HTI itu tidak pernah terlibat dalam terorisme karena memiliki metode yang berbeda untuk memperjuangkan ide khilafah ini. Begitu juga Khilafatul Muslimin. Mereka sudah, kalaupun mereka mengumpulkan uang, biasanya hanya untuk dibagikan bagi kesejahteraan para fungsionarisnya, para pengurusnya, para pemimpin yang ada di jajaran mereka. Namun tidak demikian dengan cara pandang BNPT. Sebagai badan yang diberi kewenangan untuk mencegah terjadinya aksi-aksi terorisme di negeri ini, bagi BNPT, sekecil apapun potensi tetap harus diwaspadai. Apalagi kelompok-kelompok semacam ini umumnya pandai berkamuflase. Pak Nur Wahid, jadi pola perekrutan yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin ini seperti apa sih karakteristiknya? Apakah kemudian sama dengan beberapa organisasi lainnya, misalnya NII, kemudian dan lain sebagainya yang tadi sempat Pak sampaikan? Seperti apa, Pak? Polanya sama, ya. Karena genealogi mereka sama, ideologi mereka sama, dan tujuan mereka juga sama. Jadi pola rekrutannya pun sama, yaitu menggunakan media langsung ataupun menggunakan dunia maya. Termasuk melalui konvoi dan sebagainya, itu kan propaganda itu. Termasuk ke pasar-pasar, ke keliling ke masyarakat, RT RW dengan toa, itu kan propaganda seperti itu. Termasuk menggunakan media sosial dan lain sebagainya. Kemudian penggalangan dananya juga sama. Yang pertama, sumber dana yang digalang melalui iuran atau infak di antara ikhwan ataupun jamaah mereka. Yang kedua, mereka juga menggalang dana melalui kotak-kotak amal. Kemudian penggalangan dana melalui jaringan internasional, ya, yang disalurkan melalui pendidikan, lembaga sosial dan lain sebagainya. Karena mereka pandai sekali bersiasat, pandai mengemas dengan kegiatan agama, kegiatan sosial kemanusiaan, sehingga perusahaan ini kan tidak semuanya paham, ya, sehingga banyak juga yang terdistribusikan ke mereka. Baru yang ketiga, dana internasional atau intelijen asing, karena ini era asimetris, ya, sehingga merebak proxy war. Ini adalah perang ideologi atau proxy ideologi. Ini harus menjadi kewaspadaan kita. Nah, Bang Kaidar, kok tadi pertanyaan saya selanjutnya, kok tadi Bang Kaidar di awal sempat mengatakan bahwa tujuannya untuk rekrutan, kemudian juga mengumpulkan logistik. Kenapa sih kok harus dilakukan itu di tahun ini, di tahun 2022? Jadi saya kira memang agak rumit ya melihat status sosial ekonomi mereka secara keseluruhan. Mereka tidak ada orang yang betul-betul memiliki potensi keuangan yang besar dan kemudian membesarkan gerakan ataupun organisasi keagamaan ini secara lebih ekspresif dan lebih pragmatik gitu. Tapi lebih banyak berputar-putar secara eklesiastikal, sehingga mereka lebih banyak berusaha menampilkan diri mereka agar dihormati oleh pengikut-pengikut mereka, dan itu disertai dengan sumbangan-sumbangan
zakat, infak, dan sedekah. Bagaimana kemudian Khilafatul Muslimin ini memastikan bahwa tidak ada lagi pemahaman yang kemudian mengakar di kelompok Anda? Iya. Karena kan anggota dari Khilafatul Muslimin juga dulu bagian dari misalnya JI, JAD tadi seperti Anda sampaikan. Nah itu bagaimana memastikan hal itu ya? Ada taklim, Mbak. Kita bagi orang yang sudah gabung menjadi warga khilafah itu ada wajib untuk mengikuti taklim dalam 2 pekan sekali minimal. Dia taklim dikasihkan pencerahan bahwa Islam itu begini dan sebagainya, ya kan? Kemudian ada juga taklim yang bulanan, ya kan? Kemudian juga silaturahim kita sampaikan, visi dan misi kita, ya kan? Dan insya Allah Allah yang memberikan pemahaman, kita hanya menyampaikan saja. Tapi insya Allah yang pasti untuk mengetahui itu cuma dari pimpinan tertinggi. Pimpinan kami adalah khalifah sudah menjelaskan seperti itu, maka kita samina ta'ala, ya seperti itu keadaannya. Tapi kalau seandainya ada fitnah di sana itu biasa, ya kan? Seorang nabi saja mendapatkan fitnah, apalagi kita bukan nabi. Nabi yang dijamin surga dan maksum mendapatkan fitnah. Kita sabar, ya kan? Allah memberikan kita bersabar dan kuatkan kesabaran, terus berdakwah, terus menyampaikan sosialisasi tanpa henti, ya kan? Tidak bisa dilarang oleh apapun karena ini kewajiban dari Allah. Kita akan melanjutkan ini. Ada berbagai macam persepsi atau perspektif yang muncul di benak publik berbicara mengenai konvoi sepeda motor yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Khilafatul Muslimin. Terlepas dari apapun itu, pemirsa, sampai saat ini pihak kepolisian masih menelusuri. Kita tentu akan tunggu bagaimana perkembangan pemeriksaan dari pihak kepolisian. Saksikan terus Fakta setiap hari Senin pukul 8 malam hanya di TV One.